Kedua korporal muda ini bernama Tom Black dan William Scofield. Mereka sedang beristirahat di bawah pohon. Black yang tertidur tiba-tiba dibangunkan oleh Sersan Sanders. Sersan menyuruh Black untuk segera bersiap karena akan ada sebuah tugas penting. Sersan juga meminta Black untuk memilih seorang partner untuk menjalankan tugas itu. Tanpa pikir panjang, Black lalu menunjuk sahabatnya yaitu Scofield. Sambil berjalan mengikuti Sersan, mereka pergi menuju markas. Sesampainya di markas, mereka bertemu dengan Jenderal Erin Moore. Di ruangan itu, Jenderal Erin Moore bertanya, mana di antara mereka yang bernama Black? Dia rupanya dipilih untuk menjalankan misi khusus ini, karena dia dikenal sebagai seorang yang pintar membaca peta. How long will it take you to get there? Di tengah percakapan itu, Jenderal juga menyinggung nama Joseph Black, seorang letnan di batalion kedua yang juga saudara kandung dari Tom Black. Jenderal itu mengatakan kalau nyawa kakaknya akan terancam jika misi ini gagal. Misi itu ternyata adalah mengantarkan sebuah pesan darurat untuk Kolonel Mackenzie yang sedang berada di batalion kedua. Isi pesan itu mengatakan kalau mereka harus segera menghentikan serangan yang sudah dijadwalkan besok dan harus segera mundur. Jika tidak dihentikan, maka akan membahayakan nyawa 1.600 tentara di batalion kedua itu, termasuk nyawa saudara Tom Black sendiri. Alasannya adalah karena saat Inggris melakukan pengintaian di udara beberapa waktu yang lalu, terlihat bahwa tentara Jerman telah mundur dari wilayah barat Prancis. Namun ternyata, mundurnya tentara Jerman adalah untuk diam-diam berpindah ke posisi baru, di mana mereka akan menunggu pasukan Inggris muncul dan akan menghujaninya dengan artileri. Saluran telekomunikasi Inggris juga sudah dirusak oleh pihak Jerman, sehingga mereka bingung bagaimana cara menyampaikan informasi ini. Oleh karena itu, mereka berdua ditugaskan untuk menemui Kolonel Mackenzie hanya untuk mengantarkan langsung pesan pembatalan serangan tersebut. Setelah menerima tugas itu, karena waktu sudah mepet, mereka berdua dibekali dengan perlengkapan seadanya, dan mereka juga harus segera sampai sebelum esok hari. Mereka berdua langsung keluar dari markas dan bergegas untuk menemui Letnan Leslie yang ada di garis depan untuk mendapatkan izin meninggalkan tempat. Setelah sampai di sana, Letnan Leslie yang mendengar tugas yang akan mereka jalani itu, dia merasa kasihan pada mereka berdua. Menurut dia, misi yang mereka jalani itu adalah misi yang mustahil dan butuh banyak keberuntungan. Tapi Letnan Leslie hanya bisa mendoakan mereka berdua. Sebelum berangkat, mereka juga diberi pistol suara dan diminta untuk menembakkannya nanti jika kawasan Jerman benar-benar telah aman. Setelah itu, perjalanan pun dimulai. Dari awal, saat mereka merangkak menaiki parit, mereka melihat mayat kuda yang telah dikerubungi lalat. Di sana, mereka menemukan mayat-mayat dan pagar kawat berduri. Mereka terus berjalan dengan waspada. Namun saat Scofield menahan kawat untuk membuka jalan agar Black bisa lewat, kawat itu menancap ke tangan Scofield dan merobek tangannya. Tapi bagaimanapun juga, mereka harus terus berjalan melewati parit itu dengan segera. Sialnya, saat mereka sampai di lubang yang penuh dengan mayat busuk, tangan kiri Scofield tiba-tiba terluka lagi. Daerah yang mereka lalui ini seakan-akan menggambarkan kalau ini adalah akibat dari peperangan. Mereka berdua akhirnya sampai ke parit pertahanan Jerman. Di sana mereka tetap berhati-hati, walau mereka tidak melihat ada satupun orang. Sambil terus berjalan dan ngobrol, mereka menemukan sebuah wadah berisi bara berdebu. Hal itu menandakan kalau pasukan Jerman belum lama pergi dari tempat itu. Mereka akhirnya masuk ke sebuah bunker gelap untuk memeriksa tempat itu dan memastikan bahwa Jerman benar-benar telah pergi meninggalkan tempat itu. Scofield lalu menemukan kabel jebakan ranjau di sana, tapi sialnya, ada seekor tikus yang berlari dan akhirnya menyebabkan ledakan. Beruntungnya, Black hanya terpental saja, tapi Scofield terkubur di reruntuhan itu. Black pun langsung menolong Scofield keluar, karena dia merasa kalau tempat itu akan runtuh. Dia juga tetap meminta Scofield untuk memegangnya karena matanya Scofield kemasukan debu. Setelah mereka berhasil keluar, Scofield langsung membersihkan mata dan wajahnya. Sejak kejadian barusan, Scofield marah dan menyalahkan Black.
Kenapa Black memilihnya untuk menjadi rekannya di tugas yang berbahaya ini? Mendengar perkataan itu, Black menjawab, kalau dia mengira tadinya ini cuma tugas sederhana saja. Black lalu merasa tidak enak karena telah melibatkan Scofield dan membahayakan nyawa sahabatnya itu. Karena mereka merasa sudah sampai sejauh ini dan tidak ada pilihan lain selain melanjutkan perjalanan. Di momen itu, Black menembakkan pistol suaranya yang menandakan bahwa daerah itu benar-benar sudah ditinggalkan oleh musuh. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka lalu menemukan rumah yang tidak jauh dari sana. Namun tidak ada seorang pun di sana. Scofield lalu menemukan seember susu segar. Scofield lalu meminumnya dan mengisi botol minumnya yang telah kosong tadi. Tidak lama kemudian, mereka melihat ada pesawat yang sedang berperang. Satu dari 3 pesawat itu jatuh tertembak oleh 2 pesawat lainnya dan jatuh tepat di hadapan mereka. Sebenarnya mereka sadar itu adalah pesawat musuh. Namun karena rasa kemanusiaan, mereka pun langsung bergegas menolong pilot Jerman yang masih hidup itu. Setelah berhasil selamat, Black langsung meminta Scofield untuk mengambilkan air untuk pilot tersebut. Tapi saat Scofield sedang mengambil air, tiba-tiba pilot itu menusuk Black. No, no. Stop it! Kondisi Black yang kehilangan banyak darah itu, lama-kelamaan wajahnya mulai memucat. Bibir serta kulitnya juga semakin putih. Saat sekarat, Black mengatakan permintaan terakhirnya pada Scofield agar Scofield tetap mau melanjutkan misinya itu dan menyelamatkan kakaknya yang ada di batalion kedua. Black juga meminta Scofield untuk menyampaikan pesan salam ke ibunya kalau dia adalah anak yang pemberani. Dengan hati yang sangat berat, Scofield berusaha mengiyakan semua perkataan Black. Hingga akhirnya, Black pun meninggal di atas kedua tangan Scofield. Scofield lalu mengambil teks, cincin, dan surat dari tubuh sahabatnya itu. Tiba-tiba, dia melihat beberapa unit prajurit Britania Raya yang lewat, dan kebetulan memberikan tumpangan untuk Scofield. Singkat cerita, Scofield pun akhirnya masuk ke rombongan itu sambil menahan kesedihannya. Kejadian barusan itu bagi Scofield benar-benar terasa sangat cepat. Sahabatnya yang selalu bersamanya selama di militer dan menjadi temannya berbagi cerita itu tiba-tiba meninggal di depan matanya. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah janjinya kepada sahabatnya itu untuk menyampaikan surat tersebut. Dalam perjalanan, tiba-tiba saja truk itu masuk ke lubang. Scofield lalu meminta semuanya untuk turun dan membantunya untuk mendorong truk tersebut. Setelah berhasil keluar dari lubang itu, mereka lalu kembali melanjutkan perjalanan. Tapi jembatan yang biasanya digunakan untuk jalur terkait itu hancur. Mereka akhirnya harus memutar dan melewati jalur yang lebih jauh lagi. Namun, karena waktu yang sangat mepet, Scofield harus mengantar surat itu sampai sebelum matahari terbit. Scofield akhirnya memilih untuk berjalan kaki sendirian. Saat berjalan melewati sungai di reruntuhan jembatan itu, tiba-tiba ada sniper Jerman di dalam bangunan itu. Scofield pun langsung bersembunyi dan membalas serangan itu. Akhirnya dia berhasil mengenai musuhnya. Begitu dia sadar kalau sudah tidak ada lagi tembakan balasan, Scofield berpikir kalau sniper itu sudah tewas. Dia lalu mendekat dan memeriksa lokasi penembak barusan. Tapi saat dia membuka pintu, tiba-tiba dia diserang. Beruntungnya Scofield masih selamat dan hanya pingsan akibat benturan di kepalanya. Saat Scofield sadar, dia pun kaget karena ternyata hari sudah malam. Dia pun langsung bergegas pergi untuk melanjutkan misi karena surat itu harus sampai sebelum matahari terbit. Saat di perjalanan, dia melihat langit malam yang terus-menerus terang benderang karena pistol suara yang terus ditembaki pihak Jerman untuk melacak keberadaan musuh. Saat berjalan, tiba-tiba Scofield berpapasan dengan prajurit Jerman yang langsung mengejar dan menembakinya. Scofield kabur dan mencari tempat bersembunyi. Di tempat persembunyiannya itu, ternyata di sana ada seorang wanita Perancis dan seorang bayi. Melihat Scofield yang terluka, wanita itu lalu mengobati lukanya. Tapi Scofield terus bertanya arah jalan kepadanya. Tapi karena berbeda bahasa, mereka berdua pun kesulitan berkomunikasi.
Tapi mereka saling percaya bahwa mereka berdua tidak akan menyakiti satu sama lain. Scofield lalu teringat kalau dia punya susu yang tadi dimasukkan ke botol kosongnya. Dia lalu memberikannya ke si bayi. Dalam kondisi yang tenang itu, melihat kecantikan dan kebaikan hati wanita itu. Dan wanita itu juga melihat kelembutan hati Scofield yang sangat berbeda dengan para tentara lain di luar sana. Mereka berdua pun saling jatuh cinta. Namun tiba-tiba Scofield kembali sadar dan teringat lagi dengan tugas pentingnya itu. Wanita Prancis itu pun memohon untuk tidak meninggalkannya. Tapi bagaimanapun juga, Scofield harus segera pergi. Scofield pun langsung keluar dan bergegas. Namun lagi-lagi, dia tidak sengaja berpapasan dengan prajurit musuh. Dia pun dikejar-kejar sampai akhirnya Scofield melompat ke sebuah sungai. Scofield lalu terbawa arus sungai itu yang membawanya jauh tanpa arah. Sambil terus bertahan di aliran sungai itu, langit pun perlahan mulai cerah yang menandakan bahwa matahari telah terbit. Scofield akhirnya berhasil sampai ke tepi sungai. Namun saat itu dia menangis karena merasakan betapa perihnya perjalanannya selama ini. Tapi akhirnya, tanpa sengaja, dia bertemu dengan kumpulan pasukan Britania Raya lainnya. Dia pun kemudian langsung beristirahat dan ikut duduk bersama mereka yang saat itu sedang mendengarkan renungan pagi. Lalu setelah lagunya berhenti, para prajurit di sekitarnya bangun. Namun karena kelelahan dan merenungi apa yang dialaminya selama perjalanan, Scofield tetap duduk bersandar di bawah pohon hingga dia ditegur beberapa prajurit di sana. Di momen itu, Scofield menjelaskan kenapa dia berada di sana dan apa misinya. Dan betapa terkejutnya dia saat dia sadar kalau dia ternyata sudah berada di kumpulan pasukan batalion kedua. Selama ini, dia mengira kesempatannya sudah habis. Karena serangan batalion kedua pagi itu ternyata terdiri dari 2 gelombang. Dan gelombang kedua pasukan ini belum mulai menyerang. Artinya, dia masih sempat memberikan surat untuk menghentikan serangan itu. Scofield pun langsung buru-buru berlari menuju tempat Kolonel Mackenzie berada. Dia terus berlari menerobos kumpulan manusia itu dan menanyakan ke seluruh orang yang ditemuinya. Di parit mana tempat Kolonel Mackenzie berada? Mackenzie ternyata berada di barisan pertama yang masih jauh 300 meter darinya. Karena melihat banyaknya prajurit yang akan menghambat perjalanannya, Scofield akhirnya berpikir untuk mengambil jalan lain, yaitu naik ke atas dan melewati medan peperangan. What the hell are you doing, Lance Corporal? Akhirnya, dia berhasil sampai di tempat Kolonel Mackenzie berada. Sesampainya di sana, dia memohon-mohon untuk bertemu dengan Kolonel Mackenzie. Tapi, dia justru dicegat oleh beberapa prajurit di depan pintu masuk. Karena terus memaksa, akhirnya Scofield berhasil masuk ke dalam dan segera memberikan pesan pembatalan serangan itu. Colonel Mackenzie! You have been ordered to stop! Who the hell are you? I have orders from General Erenmore to call off this attack. Sir, please read the letter. Kolonel Mackenzie yang telah membaca surat itu pun langsung memerintahkan untuk menghentikan penyerangan gelombang kedua itu. Pada momen ini, Scofield merasa benar-benar telah kosong karena telah berhasil menyelesaikan misinya. Setelah itu, Scofield keluar. Tapi dia ingat kalau dia masih punya satu misi terakhirnya, yaitu menemui Letnan Black. Setelah bertanya ke sana kemari, Scofield akhirnya bertemu dengan Letnan Black. Di momen ini, Scofield hanya bisa berkata kalau dia berasal dari Batalion 8 dan dia ditugaskan menjalankan misi mengantarkan sebuah surat berdua bersama dengan adiknya, yaitu Tom Black. Mendengar hal itu, Letnan Black sangat senang dan menanyakan di mana adiknya itu sekarang. Namun Scofield hanya bisa terdiam. Dia lalu memberikan sebuah teks dan cincin sahabatnya itu dan mengatakan kalau Black adalah orang yang sangat baik dan pemberani. Sambil menahan kesedihannya, kakaknya Black itu pun berterima kasih kepada Scofield. Di akhir film, Scofield lalu berjalan perlahan mendekati sebuah pohon. Di sana dia duduk bersandar. Dia merasa sangat lelah dan lega karena telah menyelesaikan semua misi yang diberikan kepadanya.